Ada rumor bahwa Satmingkal pendamping satuan pendidikan itu berada di satuan pendidikan atau di sekolah karena alasannya basicnya adalah guru. Nah, apakah benar bahwa Satmingkal pendamping satuan pendidikan itu di satuan pendidikan? Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita bicarakan sesuatu yang masih hangat, yaitu tentang jabatan fungsional guru dengan diterbitkannya Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024. Yang paling mendapat banyak sorotan itu adalah dihilangkannya jabatan fungsional pengawas, namun nanti akan diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan dengan jabatan fungsional guru. Nah, karena jabatan fungsionalnya adalah guru, maka ada rumor, ada pendapat bahwa pendamping satuan pendidikan itu nanti satmingkalnya berada di satuan pendidikan atau di sekolah. Sehingga ada anggapan kalau begitu pendamping satuan pendidikan nanti kalau memang benar satmingkalnya di sekolah, maka menjadi bawahan kepala sekolah. Nah, apakah ini benar? Nah, ini ada cuplikan video dari sambutan Pak Dr. Kasiman. Beliau adalah Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan ketika memberikan coaching klinik terhadap pengawas terkait dengan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Silakan disaksikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di pikiran Bapak Ibu Pak Kasiman, ini bagaimana dengan keluarnya Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024. Posisinya ini yang pengawas sekolah kan sudah diganti. Nah, Bapak Ibu yang nanti pasti ada penyesuaian aturan atau regulasi, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta begitu sudah ada Permen PAN RB tentang jabatan fungsional guru, kemudian yang pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan, yang kepala sekolah menjadi kepala satuan pendidikan, tidak serta-merta kemudian berhenti, kemudian tidak sesuai. Jadi justru Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sedang melakukan penyesuaian ya untuk aturan dan regulasinya. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian ya, jabatan fungsionalnya ke depan adalah jabatan fungsional guru. Untuk yang kepala sekolah, untuk yang pengawas sekolah, ya tentu saja tidak mengajar karena Bapak Ibu sekalian nanti ada ekivalensinya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya jabatan fungsional guru itu ya kemudian Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan itu atau pendamping satuan pendidikan itu adalah sifatnya penugasan. Jadi bukan penambahan, bukan tugas tambahan, bukan guru yang ditambah tugasnya, tapi namanya penugasan. Nah, kalau tugas tambahan Bapak Ibu seperti wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian nanti bina OSIS, pramuka, itu namanya tugas tambahan.
Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping satuan pendidikan atau kalau namanya sekarang masih pengawas sekolah, maka Bapak Ibu sekalian adalah penugas. Nah, untuk yang pengawas Bapak Ibu atau nanti namanya pendamping satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian tentu saja satmingkalnya ya kedudukannya masih tetap di kabupaten kota atau di dinas pendidikan. Karena Bapak Ibu sekalian ada rumor loh, kalau saya pendamping akhirnya nanti saya di bawahnya kepala sekolah. Tidak. Jadi tetap di kedudukannya di dinas pendidikan. Nah, atasan langsungnya siapa? Atasan langsung juga dinas pendidikan. Seperti juga kepala sekolah, atasan langsungnya adalah kepala dinas. Nah, baru guru, nanti atasan langsungnya adalah guru. Begitu juga nanti untuk penilik, untuk yang juga yang penilik pasti tetap satmingkalnya ada di dinas. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah dikhawatirkan karena kita masih ada masa transisi selama 2 tahun. Setelah kita menyaksikan penjelasan dari Pak Dr. Kasiman, jelas bahwa kedudukan atau satmingkal dari pendamping satuan pendidikan itu bukan di sekolah, tetapi tetap di dinas, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat regulasinya, ketentuannya tentu berada di pasal-pasal Permen nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru ya, Permen PAN-RB maksud saya. Kita lihat di pasal 8 ya. Dalam rangka pembinaan karir guru, guru dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, B sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, untuk kepala satuan pendidikan ini jelas kedudukannya adalah di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, kalau pendamping satuan pendidikan itu yang menjadi masalah, apakah di sekolah atau di dinas. Nah, ini kemarin dijelaskan oleh Bu Nunuk ya ketika beliau memberikan sebagai pemateri webinar yang diadakan oleh APSI. APSI itu adalah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia ya. Nah, ini dijelaskan oleh Bu Nunuk mengacu pada pasal 3. Ini paparan dari Bu Nunuk ya. Mengacu pada pasal 3 Permen PAN-RB nomor 21 tahun 2024, kedudukan dan tanggung jawab secara langsung kepada pejabat diatur sebagai berikut. Langsung saja yang bagian C. Guru yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan berkedudukan di dinas pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Jadi sini jelas bahwa kedudukan atau satmingkal pendamping satuan pendidikan itu bukan di sekolah, bukan di satuan pendidikan, tetapi tetap di dinas pendidikan. Bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator. Ini artinya kepada kepala dinas ya, pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama itu artinya adalah kepala dinas. Nah, pejabat administrator itu adalah kepala bidang. Oke, jadi clear bahwa pendamping satuan pendidikan itu satmingkalnya bukan di sekolah, bukan di satuan pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.